Kita hari ini akan bersama-sama belajar firman Tuhan, yaitu tentang understanding. Atau dalam konteks ini artinya adalah pengertian. Kita melihat terlebih dahulu dari nats kita, dari Matius pasal yang ke-13 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan penabur. Ada 4 tempat di mana benih itu jatuh. Yang pertama adalah jatuh di pinggir jalan. Benih itu tidak bisa bertumbuh, apalagi berbuah. Belum sempat bertumbuh, dia sudah habis dimakan oleh burung. Lalu tempat yang kedua adalah benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ya, bisa tumbuh enggak? Bisa tumbuh walau hanya sekejap. Saya ingat seperti lagunya Bruri, benih itu layu sebelum berkembang. Karena tanahnya berbatu-batu, karena tanahnya tipis. Tempat yang ketiga, benih itu jatuh di tanah yang penuh dengan semak duri. Mau tumbuh, tetapi mati terhimpit oleh semak duri itu. Dan yang keempat, Alkitab berkata, benih itu jatuh di tanah yang subur, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah. Ada yang 100, ada yang 60, bahkan 30 kali lipat. Kita akan bersama-sama memperhatikan apakah perumpamaan tentang penabur ini penting. Ya, saya mengajak kita untuk membandingkan dengan ayat yang paralel dengan Matius 13 tadi, yaitu dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-13. Lalu ia berkata, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Perhatikan, kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Yesus berkata, kalau engkau tidak mengerti perumpamaan penabur ini, bagaimana mungkin engkau bisa tahu, bisa ngerti perumpamaan-perumpamaan yang lain? Kalau gagal paham di sini, nggak akan ngerti yang lain. Jadi jelas, dasar untuk mengerti perumpamaan-perumpamaan yang lain adalah perumpamaan tentang penabur. Perumpamaan penabur berbicara hidup yang menghasilkan buah. Katakan sekali lagi yuk sama-sama, 2, 3. Perumpamaan penabur berbicara hidup yang berbuah, menghasilkan buah. Ya, siapa yang mau menghasilkan buah? Lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan, Alkitab mencatat bahwa pohon yang berbuah itu dibersihkan sama Tuhan, supaya ia lebih banyak berbuah. Hati-hati kalau kita seperti pohon yang tidak berbuah. Kenapa? Karena Alkitab katakan pohon yang tidak berbuah, ranting itu akan dipotong dan dibuang ke dalam api, lalu dibakar. Saudara, perumpamaan ini mengajar kita
supaya hidup saudara dan saya, hidup kita itu berbuah. Perhatikan Matius 13 ayat yang ke-23 ini. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, ya. Dan karena itu, apa saudara? Karena itu, apa? Enggak kelihatan ya? Enggak kelihatan. Sekali lagi ya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu sama-sama ia berbuah. Ya. Perhatikan ini sungguh-sungguh. Tuhan mau kita seperti tanah yang subur. Jatuh di tanah yang baik, firman itu bertumbuh, firman itu menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Pada ayat ke-10 dan sampai ke-12 dari Matius pasal yang ke-13, saya berharap Anda bisa melihat dengan jelas di proyektor ya. Jelas enggak? Kelihatan enggak ayatnya? Kelihatan ya. Kalau enggak jelas, besok lagi Anda duduk lebih depan lagi ya, bisa lebih jelas lagi. Ya, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Saudara, tujuan Yesus berbicara dengan murid-muridnya dalam perumpamaan itu apa sih? Selanjutnya dikatakan, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Saudara, bagian ini menjelaskan tujuan Yesus mengajar lewat perumpamaan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang ada di sana. Supaya orang-orang ini, murid-murid ini gampang mengerti apa yang Yesus sampaikan. Supaya mudah dimengerti. Dan supaya orang yang tidak perlu tahu, ya, mereka itu tidak usah mengerti. Sekali lagi saudara, perhatikan ini, jangan sampai lewat ya, nanti Anda ke depannya susah untuk ngerti. Jadi tujuan Yesus berbicara dalam perumpamaan adalah yang pertama supaya mudah dimengerti. Ya. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Supaya mudah dimengerti. Dan yang kedua, supaya orang yang tidak perlu mengerti, tidak usah mengerti. Tetapi kepada mereka tidak. Pertanyaannya sekarang, saudara yang hadir pagi hari ini, Anda termasuk orang yang perlu mengerti atau orang yang tidak perlu mengerti? Lebih keras yang sini jawabnya. Mungkin yang sini belum sarapan. Ya, sekali lagi ya, jawab dong, semangat dong. Kan ini hari pertama kita onsite ya. Sekali lagi, pertanyaannya, saudara termasuk orang yang perlu mengerti atau yang tidak perlu mengerti? Perlu mengerti. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya. Karena itu dikatakan kepada saudara, kepadamu diberi karunia untuk mengerti. Saya selalu berdoa supaya jemaat Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi jemaat dalam kategori orang yang perlu untuk mengerti, yang rindu untuk mengerti, saudara. Dapat pengertian, dapat understanding itu. Maju lagi ya, pelan-pelan ya. Dalam ayat yang ke-12 ini, perhatikan kalau Anda bisa melihat. Saudara, ayat yang ke-12 dari Matius pasal yang ke-13 ini termasuk salah satu ayat yang cukup sulit, saudara. Kenapa? Dikatakan gini, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Pelan-pelan ya, supaya Anda mudeng ya.
Termasuk salah satu ayat yang sulit. Ini belum maju, kenapa dimajuin? Ya. Kenapa saudara? Karena banyak orang mempergunakan ayat ini untuk berbicara tentang menabur, tentang hal keuangan. Padahal ayat ini, ayat yang ke-12 ini, tidak ada hubungannya dengan masalah duit, saudaraku. Jadi kalau kita baca Alkitab, kita harus lihat konteksnya. Ayat ini bicara apa? Di atasnya itu Yesus lagi cerita apa? Ya, jangan seolah-olah berkata mempunyai diberi sehingga kepadanya akan diberi sampai berkelimpahan. Oh, ini tentang persembahan nih, tentang menabur nih, ya. Yang tidak mempunyai berarti akan diambil, bukan. Di atasnya kan Yesus berbicara tentang tadi karunia, ya, supaya kita mengerti. Dan ayat ini berkata supaya tidak ada hubungannya dengan masalah persembahan itu. Yesus sedang berbicara dalam konteks penabur. Ya. Ayat ini berbicara tentang berbuah, saudaraku. Jadi bukan tentang uang. Sedang menjelaskan tentang mempunyai apa dan tidak mempunyai apa. Nanti kita akan lihat. Nah, sekarang perhatikan sekali lagi dengan lebih jelas ayat ini. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Saudara, artinya orang yang perlu mengerti ini, dia diberikan pengertian atau understanding oleh Tuhan. Ya. Ayat 12, siapa yang mempunyai, kan tadi kalau di ayatnya kan cuma ditulisnya siapa yang mempunyai kan. Mempunyai apa? Menjelaskan ayat yang ke-11. Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Berarti ayat yang ke-12 ini, siapa yang mempunyai pengertian, mempunyai understanding, maka akan diberi sampai berkelimpahan. Luar biasa enggak saudara? Sedangkan yang tidak mempunyai apa? Tidak mempunyai pengertian atau understanding. Maka apapun juga yang ada padanya akan diambil. Lebih jauh kita melihat apa itu understanding atau pengertian. Saudara, dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani, pengertian atau understanding itu disebut dengan suniemi. Sama-sama, 2, 3. Suniemi, ya. Jadi suniemi ini bukan sekedar tahu, bukan sekedar paham, bukan sekedar mengerti. Ya. Tetapi suniemi ini mengetahui, mengerti, dan bisa mengaplikasikan dalam situasi dan keadaan yang ada. Enggak cuman punya pengetahuan nih, tetapi suniemi ini apa? Dia bisa mempraktekkan, dia bisa mengaplikasikan. Ini artinya ini keren banget saudara. Kita kasih contoh ya, supaya Anda dengan jelas mengerti. Siapa di sini yang suka karate? Ya. Kalau kita berbicara tentang karate, itu ada 2 kategori. Yang pertama adalah kata. Kata itu apa saudara? Jadi kalau pertandingan atau kategori kata ini, setiap karateka ini tidak berhadapan dengan lawan. Dia hanya memainkan jurus-jurusnya, apakah memukul, apakah menendang, ya, apakah menangkis. Dia hanya peragakan itu, bagaimana menyerang, bagaimana bertahan, bagaimana memukul. Pemenangnya adalah siapa yang bisa memperagakan jurus karate itu dengan benar dan dengan indah.
Berbeda dengan kategori yang kedua, yaitu komite. Kalau komite ini, setiap karateka dia harus berhadapan dengan lawan. Ya. Jadi kemenangan ini ditentukan tidak lagi bagaimana jurusnya indah dia peragakan dengan benar. Tetapi bagaimana dia bisa menerapkan jurus-jurus itu untuk menaklukkan sang lawan. Sampai di sini jelas saudaraku? Yang jelas katakan amin. Ya. Yang kata tadi apa? Cuman memperagakan. Tetapi kalau komite, dia praktekkan itu untuk menaklukkan lawan. Nah saudara, suniemi atau understanding itu seperti komite ini. Ya, bukan sekedar ngerti, bukan sekedar mengetahui, tetapi bisa aplikasikan dalam kehidupan. Saudara, jadi understanding atau suniemi ini penting saudara. Ya. Bagaimana kita mengerti, mendapat pengertian. Setiap kali saudara mendengar firman Tuhan seperti ini, kita pun mendapat pengertian dari Tuhan. Terus dibukakan. Kalau Anda mengerti, terima itu, akan terus dibukakan. Akan terus dibukakan. Sementara kalau kita tidak mengerti itu, maka apapun yang ada pada kita akan diambil. Saudara, perhatikan ini, ya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Berarti kalau dalam konteks ibadah, Pak Gembala khotbah, sama-sama dengar enggak? Ayat ini, sama-sama dengar enggak? Sama-sama mendengar. Ya. Tetapi ada orang yang mendengar, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat, merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Terjawab sudah sekarang. Mengapa sama-sama mendengar firman, tetapi ada yang bertumbuh, ada yang tidak bertumbuh? Jawabannya adalah yang tidak bertumbuh, firman itu dicuri oleh si jahat. Karena tidak mengerti. Lihat kata kuncinya di sana. Ya. Dengar firman tentang kerajaan sorga, tapi enggak ngerti, tapi enggak mudeng. Saudara, karena itu jangan heran kalau seberapa banyak orang ya, dia menerima firman. Coba renungkan berapa banyak firman yang Anda terima sejak Anda menjadi orang Kristen. Tetapi seberapa banyak buah yang dihasilkan dalam kehidupan kita. Kalau enggak berbuah, ditebang loh. Ya. Anda punya tanaman buah. Ditanam 2 tahun, 4 tahun, ditunggu 5 tahun, 10 tahun. Promosinya ini mangga aromanis. Pasti buahnya manis, ditunggu sampai 15 tahun. Tidak juga berbuah. Tebang saudara. Buat apa dia tumbuh? Cuman menu-menuhin kebon. Ya, enggak berbuah. Berapa banyak orang rajin ke gereja, dengar khotbah seneng, bukannya enggak mau dengar khotbah itu seneng saudara. Tetapi apa? Hidupnya enggak pernah berubah. Ini saudara, mendengar, tapi enggak ngerti.
Sehingga firman itu dicuri oleh si jahat. Baca yang di bawah tulisan warna merah. Kenapa itu bisa terjadi? 2, 3. Karena tidak ada suniemi atau understanding. Sampai di sini Anda yang menangkap, yang mengerti, katakan amin, saudaraku. Ya, kalau enggak ngerti, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Ayat 12 tadi katakan. Jadi setiap firman yang didengar pun juga akan diambil daripadanya. Bagaimana bisa berbuah, saudaraku? Ayat yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik, saya berharap ini adalah saudara. Amin, saudaraku. Ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Suniemi. Benih yang jatuh di tanah yang baik. Orang itu mendengar, ngerti. Karena itu luar biasa. Ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kenapa? Baca tulisan warna merah di bawah sama-sama. 2, 3. Memiliki suniemi atau understanding. Dampaknya hidup saudara pasti berbuah. Hati-hati loh saudara. Sekarang kita ngerti ya, bagaimana respon orang ketika dengar firman, itu kelihatan. Tanah jenis yang mana? Coba tangannya gini, bilang kanan kirinya. Hati-hati ya, hati-hati. Bilang. Hati-hati. Respon Anda dengar firman, ngerti atau enggak, itu kelihatan. Jangan sampai firman disampaikan malah ada yang tidur. Itu berarti tanah yang subur bukan? Kalau yang dengar firman tidur, tanah subur bukan? Yang mana berarti? Pinggir jalan, berbatu-batu, apa semak duri? Hah? Kalau ada orang yang dengar firman, tapi pikirannya di kerjaan. Habis ini mau ngerjakan ini. Mungkin dia ada urusan belum kelar. Jadi di gereja enggak konsen. Mungkin nanti pulang kalau salaman, tak tanyai, tadi ayatnya apa? Apa ya? Nah, itu tanah subur bukan? Bukan. Sekarang masih mending ya, onsite protokol kesehatan, dijaraki semeter lebih. Tapi sebelum pandemi dulu kan kursinya rapat-rapat. Jadi saya kadang kalau khotbah mungkin di sini nggak terlalu lah karena diajarin ya, jemaat nggak berani gitu kan. Tapi kalau di tempat lain saya khotbah itu sambil pendeta khotbah, di belakang ada yang khotbah sendiri saudara. Ya, malah pendetanya cuman khotbah, di belakang itu seminar saudara. Cerita, wow. Sampai satu kali saya pernah khotbah di daerah Jawa Timur. Suara orang yang ngobrol itu lebih keras dari suara saya yang khotbah, piejal saudara. Tak ingetin sekali orang ngerti, tak ingetin 2 kali orang mudeng. Sampai yang ketiga saya bilang gini, kalau Anda tidak berhenti bicara ketika saya firman, saya akan berhenti bicara, Anda yang lanjutkan, baru menang. Dia pindah keluar. Ternyata saya baru tahu, ternyata iya Pak, kadang-kadang dia di gereja itu bawa jajan. Walah, orang bener ya. Lah itu tanah yang mana itu kalau yang model kayak gitu itu. Ya, karena itu ayo fokus. Saya selalu mengajarkan kalau Anda datang ibadah, ya, singkirkan semua kegiatan, semua hal-hal yang mengganggu. Ya, ini soalnya Pak, ini mau deal ini. Bisnis saya hampir deal, nanti orangnya kalau ngabarin nanti saya nggak dengar piye Pak.
Saudara, percayalah, kalau namanya berkat dari Tuhan itu tidak akan kemana-mana. Jadi 1 jam seperempat ini berikan waktu kita untuk kita fokus. Ya, kalau memiliki suniemi atau understanding, dampaknya berbuah. Sekarang dipakai ya istilahnya ya, jadi rada keren gitu jemaat HOG. Ayo dong, kita harus punya suniemi. Wah, orang dengar itu bahasa Yunani. Ya, waduh, ampuh ya, jemaat HOG ngomongnya Yunani. Iya. Sekali lagi, mau berbuah? Kalau berbuah harus punya apa? Harus punya apa? Suniemi atau understanding. Maka akan berbuah. Orang yang berbuah itu tanda kalau dia itu murid Tuhan Yesus. Ya, kenapa kok buahnya bisa beda ya Pak? Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60, ada yang 30. Karena pengertiannya berbeda, saudaraku. Orang yang mengerti 100, buahnya 100. Orang yang mengertinya 60, buahnya 60. Ya. Tetapi orang yang mengerti sungguh-sungguh dikatakan berlipat ganda. Buah itu bukan berbicara hidup kita kaya, punya banyak uang, tidak hanya itu. Tetapi Anda berkelimpahan artinya hidupmu jadi berkat bagi orang lain. Firman yang kau dengar itulah yang kau hidupi, saudaraku. Ya. Hidup kita, pengertian yang kita terima itu, yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita, akan terus mengubah kehidupan kita. Agar kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Sedikit lagi ya, sedikit lagi. Saya melihat dalam terjemahan Alkitab, terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Matius 13 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Kalau Anda bisa membaca, kelihatan, baca sama-sama saya. 2, 3. Yesus menjawab, sebab kalian sudah diberi anugerah untuk mengetahui rahasia tentang bagaimana Allah memerintah, sedangkan mereka tidak. Jadi artinya rahasia kerajaan sorga itu, kalau diterjemahkan dengan lebih sederhana lagi, ya, kita menerima suniemi, understanding itu. Dan itu akan memunculkan realita pemerintahan Allah dalam kehidupan kita. Namun bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Kita tinggal dalam kerajaannya. Kita hidup dalam pemerintahan Allah kita. Orang yang demikian dia akan hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tanpa pengertian, tanpa suniemi, tanpa understanding. Maka tidak ada realita pemerintahan Allah dalam kehidupan kita. Karena itu jangan heran. Dia itu Kristen loh Pak. Jangan heran kalau Kristen tapi juga suka ngapusi. Kristen loh Pak, kok dia itu nipu. Teman saya di Semarang dia cerita. Orang tuaku ikut invest itu loh. Pertamanya investnya sedikit. Jalan, dapat hasil. Tambahi lagi, hasilnya lebih besar. Dibujui. Udahlah Om, masukin aja semua uang Om. Hasilnya kan pasti lebih banyak. Dimasukin semua. Waktu itu dia drop 500 juta. Begitu drop 500 juta, enggak lama orangnya hilang, saudaraku. Kasus-kasus yang demikian, padahal Kristen loh, padahal ke gereja loh. Siapa yang jamin kalau Kristen enggak nipu? Siapa yang menjamin kalau Kristen itu bisa aja berbuat jahat? Ya, jangan kaget saudaraku. Karena kuncinya, dia punya suniemi enggak? Kalau orang punya pengertian, orang mengerti, understanding tadi, maka
dia mengerti rahasia bagaimana Allah memerintah dalam kehidupannya. Dia akan hidup sungguh-sungguh takut Tuhan. Enggak neko-neko. Ya. Tidak melakukan hal-hal yang di luar firman. Saya pesan bagi yang masih jomblo ya. Jomblo yang mau menikah, katakan amin. Ini sekali lagi ya, tawaran terbatas. Harus cepat amin, kalau terlambat tanggung sendiri akibatnya. Jomblo yang mau menikah, katakan amin. Jangan yang sudah menikah ngomong amin lagi ya, repot nanti. Tadi saya lihat Kak Fuwe udah mulai gitu. Untungnya sadar. Ini pertanyaan Pak Andi buat yang jomblo ding. Gitu. Ya. Jomblo yang belum punya pasangan, yang mau menikah. Saya cuman pesannya gini. Cari itu orang yang takut Tuhan. Gak ada yang amin kan? Lah kalau ini kan yang nikah gak apa-apa, amin. Gitu kan, memang ini kan kebenarannya gitu. Kalau orang takut Tuhan, dia pasti akan sayang istrinya, sayang keluarganya. Gitu saudara. Orang kalau sudah takut sama Tuhan, hidup takut Tuhan, dia itu gak macem-macem, dia gak neko-neko. Jangan cuma lihat parasnya. Saya terpesona melihat wajahnya Om, Pak. Wajahnya itu ke-Korea-Koreaan. Memang bahagiamu cuma nama orang Korea, saudaraku. Mukanya ganteng, Pak. Ganteng gak bikin bahagia. Ya, jangan terlalu terobsesi dengan hal-hal yang demikian. Sampai ada ABG ya, terobsesi banget sama Korea. Sampai kalau ada yang ulang tahun, diselamatin. Wah. Lalu dia bilang, aduh coba ya kalau enggak ada kamu hidupku bagaimana. Loh kita kok malah orang ngomong karo Tuhan Yesus, kok malah ngomong sama wong artis Korea. Padahal artis Korea ngasih apa-apa aja enggak sama kita. Kayaknya begitu berarti, hidupku jadi berwarna karena engkau. Apa artinya, saudaraku? Ya, hati-hati ya orang tua titip ya, anak-anaknya dibatasin tuh. Jangan sampai terlalu terobsesi dengan hal-hal yang demikian, karena hari-hari ini media itu jahat saudaraku ya. Tetapi kembali lagi, punya suniemi, punya pengertian ini. Ya. Yang terakhir. Jadi kita ngerti, saya nggak panjang-panjang. Ada yang bilang, Pak, kalau firman nggak usah panjang-panjang, Pak. Yang penting pendek tapi mudeng. Amin. Tapi kalau Anda pendek nggak mudeng, tak kasih panjang lagi nanti saudara. Ya, sampai di sini ngerti ya. Jadi apa tadi? Kita terima suniemi atau understanding, lalu akan menghasilkan realitas pemerintahan Allah dalam hidup kita. Artinya realitas pemerintahan Allah tuh gini loh, kita itu hidup bukan ngikuti keinginan kita. Kalau tahu Tuhan bilang jangan, ya enggak dilanggar. Nurut sama Tuhan, taat sama Tuhan, maka akan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Saudara yang mengerti, lambaikan tangan, mudeng, ngerti. Puji Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan kita.